Mari tundukkan kepala, pejamkan mata sejenak, kita menghadap Tuhan. Tiada kata yang indah selain ucapan syukur pada Bapa di surga. Terima kasih Bapa di surga, Kau sudah pelihara keluarga kami, dan kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Dan pagi yang cerah ini, dengan sebuah keluarga, sebuah pribadi, dan kami boleh mendengarkan renungan firman-Mu, pakai hamba-Mu sebagai alat-Mu. Urapi kami, urapi juga hamba-Mu. Roh Kudus, kuasai hati dan pikiran kami. Biar berkat firman-Mu menjawabkan buat kekuatan kami. Haleluya. Shalom, selamat pagi. Selamat bertemu dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Hari kita akan membaca dari Mazmur pasal 98 ayat pertama sampai ayat yang ke-9. Mazmur 98 ayat pertama sampai ayat 9. Saat penyelamatan sudah dekat, Mazmur menyanyikan nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya, telah menyatakan keadilannya di depan mata bangsa-bangsa. Ia mengingat kasih setia dan kesetiaannya terhadap kaum Israel. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang daripada Allah kita. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi, bergembiralah, bersorak-soraklah dan bermasmurlah. Bermasmurlah bagi Tuhan dengan kecapi dan lagu yang nyaring, dengan nafi dan sangkakala yang nyaring. Bersorak-soraklah di hadapan Raja, yakni Tuhan. Biar gemuruh laut serta isinya, dunia serta yang diam di dalamnya. Biar sungai-sungai bertepuk tangan, dan gunung-gunung bersorak-sorai semua bersama-sama. Di hadapan Tuhan Ia datang untuk menghakim bumi. Ia akan menghakim dunia dengan keadilan dan bangsa-bangsa dengan kebenaran. Dikatakan firman Tuhan pada ayat yang pertama ini. Kita perhatikan firman Tuhan yang baik. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Kenapa? Sebab Ia atau Tuhan telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan kepada dengan tangan kanan dan lengannya yang baik. Dikatakan firman Tuhan, Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib, dan keselamatan telah dikerjakan oleh Yesus atau baik Tuhan. Di mana perbuatan yang ajaib dan keselamatan dikerjakan? Dia di dalam Mazmur Yohanes pasal 10 ayat yang ke-15 dan ayat 17. Yohanes 10 ayat 15 dan 17. Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-domba. Dia memberikan nyawanya demi keselamatan saudara saya. Dia lakukan keselamatan demi keselamatan buat saya dan saudara. Dia dikatakan dia memberikan nyawanya bagi domba-dombaku. Bersyukurlah kepada Tuhan. Kalau Tuhan tidak mati, kita tidak selamat. Kalau Tuhan tidak mati, sebagai gembala yang agung yang baik, yang menyerahkan nyawanya, dan Dia lakukan demi keselamatan saudara saya. Luar biasa. Dia kerjakan keselamatan ini dengan sendiri, tanpa ngajak saudara. Bahkan dikatakan Dia melakukan keselamatan dengan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Di mana keajaibannya? Perhatikan ayat 17. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Dia memberikan nyawanya untuk menerimanya kembali.
Kenapa? Tidak seorang pun mengambil daripadaku, melainkan aku memberikan menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Dia berikan nyawanya, tapi juga dia mengambil karena dalam kuasanya dia. Inilah keajaiban yang dikerjakan oleh Tuhan. Inilah keajaiban yang dikerjakan oleh Yesus. Dia melakukan dengan keajaiban. Ya, sebagaimana tadi katakan, sebab dia telah melakukan perbuatan yang ajaib. Dia memberi, tapi juga dia mengambil. Tidak kuasa yang diberikan oleh Bapaknya. Dia melakukan perbuatan yang ajaib. Kubur tidak berkuasa untuk menahannya. Kubur tidak berkuasa menahannya. Karena dia harusnya bangkit yang sulit. Dia melakukan yang ajaib. Tidak ada Allah yang seperti dia. Tidak ada nabi yang seperti dia yang bisa membangkit. Kalau dia bisa melakukan yang ajaib dalam hidupnya, dia juga bisa melakukan yang ajaib buat saudara. Apa yang saudara gumuli hari ini? Apa yang saudara pikirkan hari ini? Takut persoalan ekonomi rumah tangga. Bagi Tuhan karena kecil. Kalau kubur tidak berkuasa, maut tidak berkuasa, apa sih arti dengan usaha-usaha bakteri? Dia lebih mematikan hidup saudara. Keselamatan diberikan, dan kubur tidak berkuasa atau maut tidak berkuasa, apa arti dengan kebutuhan saudara untuk makan minum? Firman katakan, dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, tapi Bapa di surga tahu. Berarti segala kebutuhan saudara Tuhan tahu. Pergumulan saudara Tuhan tahu. Beban saudara Tuhan tahu. Dan pagi hari ini mungkin saudara mau bekerja, merdeka, jangan takut. Tuhan tidak tinggalkan hidup kita semua. Amin. Terima kasih Bapa di surga. Engkau Gembala Agung yang baik. Engkau memberikan nyawa demi keselamatan kami. Dan Engkau lakukan yang ajaib. Engkau yang memberi, Engkau juga yang mengambilnya. Maut tidak berkuasa atas hidup Tuhan. Engkau melakukan yang ajaib. Engkau lah nabi yang ajaib, yang bangkit. Apa artinya? Dengan kebutuhan materi kami, kalau kecil Tuhan. Ampuni dosa kami, banyak kami mengecilkan kuasa Tuhan. Bicara makan minum, dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tapi Bapa di surga tahu kebutuhan kami. Maka pada pagi hari Engkau sebentar kami akan bekerja. Oh, kami akan berdagang. Engkau tahu kebutuhan kami. Engkau juga memberkati buat tangan kami. Jadikan kami Yusuf rohani dalam usaha majikan kami. Usaha majikan kami diberkati oleh karena kami menjadi Yusuf rohani. Terima kasih Bapa. Kalau kami berdagang keliling, Kau juga berkati. Kalau kami berdagang depan di tempat, Engkau Allah pemberi berkat yang luar biasa. Kalau kami bekerja di rumah, Kau juga tahu. Bahkan kalau kami bekerja hari ini Tuhan, Engkau sanggup membuka jalan secara ajaib. Perbuatanmu ajaib, dan Kau juga bisa melakukan yang ajaib. Sekalipun orang bingung, tapi kami percaya Engkau akan berkuasa untuk membuka jalan bekerja dan usaha kami. Hikmat-Mu selalu berikan pada Raja Salomo, berikan buat kami sehingga kami bisa menyelesaikan persoalan yang sulit bagi orang lain, tapi bagi kami tidak, karena Kau berikan kecerdasan hidup kami. Terima kasih Bapa, kembalikan kami pada besok pagi dalam tubuh yang sehat dengan tidak kurang satu apapun, tepatnya pada ibadah raya yang kedua. Bahkan Senin kami datang kepada Engkau dalam doa pagi dan mesbah pribadi keluarga. Pakai hamba-Mu dan menyampaikan firman-Mu pada ibadah raya yang kedua. Dan kami boleh mengerti firman Allah dengan baik. Pakai hamba-Mu secara khusus Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, para Gubernur, para Bupati, para Wali Kota, para Camat, para Lurah, para RT, RW, para medis, relawan, cleaning service,
TNI Polri yang bekerja di garis depan, mereka yang berperang di garis depan. Tuhan, Engkau yang menyertai Tuhan, beri kesehatan yang prima yang daripada Tuhan, kesehatan yang luar biasa yang Kau berikan. Lindungi, jauhkan dari virus corona yang mampu berperang Tuhan, sekalipun tidak bisa lihat mata jasmani. Kami percaya kuasa-Mu dahsyat dan luar biasa, pelihara keluarganya sebagaimana Kau pelihara mereka semua. Terima kasih Bapa di surga. Saat ini kami mohonkan turunkan berkat-Mu, dari berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus nyata saudara hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang. Yang cinta Dia katakan amin.